Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha inna khabirum bima ta'malun. Hari ini sudah Jumat yang mulia, alhamdulillah Allah masih melimpahkan kepada kita nikmat yang luar biasa berupa kesehatan, kesempatan, kemauan, sehingga kita mampu melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kita dan menteladani apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Yang dengan begitu, yang dengan rahmat Allah itu kita bisa melaksanakan sebagian yang diperintahkan oleh Allah. Di antaranya adalah untuk berkumpul untuk melaksanakan sholat Jumat. Salam serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan teladan terbaik, yang dengan teladan tersebut kita bisa memeluk, memilah, kemudian memilih agama yang diridhai oleh Allah, yaitu agama Islam. Hari ini sidang Jumat yang mulia, pada hari ini dan kita yakini bahwa pada tanggal 27 Rajab adalah ketika Rasulullah di-Isra Mi'rajkan kepada Allah, yang mana pada waktu itu Rasulullah mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Kemudian ketika Nabi Muhammad sampai kepada Nabi Musa di langit kelima, Nabi Musa mengatakan bahwa umatmu tidak akan pernah mampu untuk melaksanakan 50 waktu dalam sehari semalam. Akhirnya kembali kepada Allah, dan terakhir Allah memberikan kewajiban kepada kita 5 waktu sehari semalam. Walaupun 5 waktu, tapi itu sama dengan 50 waktu yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Karena Allah menyatakan di dalam surat Al-An'am, man ja'a bil hasanati fala bi asri amsalihha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha. Barang siapa datang membawa sebuah kebaikan, maka akan dilipat gandakan 10 kali. Sedangkan seseorang datang kepada Allah dengan suatu kejahatan, tidaklah dibalas kecuali sesuai dengan kejahatan tersebut. Hari sidang Jumat yang mulia, kewajiban Allah yang diberikan oleh Allah kepada kita 5 waktu, sholat 5 waktu telah ditentukan oleh Allah waktunya. Di antaranya difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Isra, Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashuda. Tegakkanlah salat liduluki syamsi ila ghasaqil laili, di waktu tergelincirnya matahari yaitu waktu zuhur, ila ghasaqil laili sampai malam hari yaitu salat asar, maghrib maupun isya. Dan yang terakhir wa qur'anal fajri, dan bacaan subuh. Inna qur'anal fajri kana mashuda, sesungguhnya bacaan subuh adalah disaksikan oleh para malaikat. Hari sidang Jumat yang mulia, Allah telah menetapkan 5 waktu tersebut, dan itu adalah kewajiban bagi kita untuk melaksanakannya. Dan tidak adalah perintah untuk mengabdi kepada Allah sehari semalam sebanyak 5 kali kecuali yang dilakukan oleh umat Islam, yang mana dimana sewaktu-waktunya sholat kita dipanggil oleh Allah dengan melalui adzan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Marilah kita sholat, marilah kita menuju kepada kemenangan.
Jadi kita dipanggil oleh Allah melalui adzan tersebut, kita hendaklah salat, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Marilah menuju kepada kemenangan. Hari sidang Jumat yang mulia, salat 5 waktu yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita, yaitu sebanding dengan 50 waktu yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Ini adalah suatu pekerjaan rutin yang telah ditentukan oleh Allah, dan itu adalah suatu pekerjaan yang berat. Allah sendiri yang mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin dalam surah Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, mohonlah pertolongan kepada Allah bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun, maka sesungguhnya baik salat maupun sabar itu adalah kabiratun, sungguh suatu amal yang berat, illa 'alal khashiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Hari sidang Jumat yang mulia, bagi orang yang khusyuk, amal salat bukanlah suatu amalan yang berat. Tapi bagi orang yang munafik, naudzubillah, ini adalah suatu amal yang berat sekali untuk dilakukan. Maka dari itu, janganlah kita mempunyai sifat munafik yang mana ketika mereka berdiri untuk sholat, mereka dalam keadaan malas. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka berdiri untuk sholat, maka mereka berdiri dalam keadaan malas. Maka dari itu tepat yang difirmankan oleh Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah bagi orang yang salat, yaitu orang-orang yang melalaikan salatnya, yang yuraunan nas, mereka itu riya kepada manusia. Jadi apabila tidak ada yang melihat, mereka tidak mau salat. Ketika ada yang melihat, baru mereka melakukan salat. Hai sidang Jumat yang mulia, padahal salat itu adalah sebenarnya adalah kebutuhan kita, dimana ketika salat subuh ditegakkan, kemudian kita salat zuhur ditegakkan, maka dosa yang kita perbuat antara subuh sampai zuhur akan mendapatkan ampunan dari Allah. Demikian juga ketika salat asar, maka dosa yang kita lakukan, yang kita perbuat antara zuhur dan asar, maka akan diampuni oleh Allah. Sehingga Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, seandainya di depan rumah kita ada sungai, kemudian kita mandi 5 kali sehari di sungai tersebut, masih adakah kotoran yang menimpa pada diri kita? Para sahabat menjawab, tentu kita sudah bersih. Demikian juga dengan salat. Jadi salat yang satu dengan salat berikutnya akan menghapus dosa yang kita perbuat antara salat satu dan salat yang berikutnya. Demikian juga salat Jumat yang kita lakukan. Dalam hadis dikatakan bahwa salat Jumat yang satu akan menghapus selama 1 minggu dosa yang kita lakukan selama seminggu ditambah 3 hari. Maka adalah merupakan suatu kerugian yang sangat besar ketika kita mendapatkan kesempatan, kita mempunyai kekuatan, mempunyai kesehatan, kesempatan, kemudian kita tidak melaksanakan salat Jumat yang dijanjikan oleh Allah, mendapatkan ampunan antara Jumat yang satu dengan Jumat berikutnya. Demikian juga ketika kita berpuasa, puasa yang satu akan menghapus puasa pada berikutnya. Jadi setelah setahun, maka puasa yang kita lakukan selama 1 bulan di bulan Ramadan, maka itu akan menghapus dosa kita selama 1 tahun. Demikian juga dengan umroh maupun haji. Hari sidang Jumat yang mulia, demikian pentingnya salat, amalan salat ini, dan ini adalah amalan utama yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, yang di dalam memberikan kewajiban tersebut tidaklah diturunkan dengan perintah melalui malaikat Jibril, diturunkan ayat kemudian diperintahkan untuk melaksanakan. Kalau misalnya perintah puasa, maka diturunkan Allah, diturunkan ayat
kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum dan seterusnya, maka Allah menurunkan ayat, memberikan ayat supaya melakukan amalan puasa tersebut. Demikian juga perintah haji maupun umroh maupun berkurban. Tapi yang unik yaitu perintah puasa. Inilah perintah sholat. Ini langsung perintah dari Allah tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Karena ibadah sholat kita itu adalah hubungan kita kepada Allah langsung, dan kita bertanggung jawab kepada Allah dengan sholat kita. Jadi amalan utama sholat. Jadi sholat kita adalah amal utama yang akan dihisab di hadapan Allah yang pertama kali. Karena itu adalah memang amalan utama yang harus kita lakukan. Hari ini sidang Jumat yang mulia, karena sholat ini adalah amalan yang utama. Ketika sholat kita sudah baik, maka amal yang lain akan dihitung sebagai suatu amal yang baik. Tetapi kalau sholat kita sudah tidak sempurna, maka amal yang lain akan dihisab, akan diperhitungkan dengan lebih teliti. Maka dari itu amal sholat tidak boleh kita tinggalkan dalam kondisi apapun tanpa udzur syar'i. Misalnya kita dalam keadaan perjalanan, maka perintah sholat tidak bisa kita tinggalkan. Bahkan dalam posisi perang sekalipun, maka sholat tetap wajib kita lakukan. Dalam perjalanan jauh tetap kewajiban kita untuk melaksanakan sholat. Dalam keadaan sakit sekalipun, maka perintah sholat tidaklah akan menggugurkan kepada kita. Jadi amal sholat adalah amal utama, dan ini yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah sebagai amalan utama. Ketika amalan utama ini kita sudah baik di hadapan Allah, insya Allah maka amal-amal yang lain akan lebih mudah di dalam hisabnya. Maka dari itu saya mengajak khususnya pribadi saya sendiri, umumnya pada jamaah, marilah kita tetap berusaha sebaik mungkin untuk melaksanakan salat dengan tepat waktu dan usahakan dengan berjamaah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Waqad qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hari ini sidang Jumat yang mulia, kami telah terangkan bahwa salat adalah amalan utama yang harus kita lakukan. Maka dari itu tidaklah cukup kita melakukan amal sholat untuk diri kita sendiri, tapi ini adalah kewajiban yang harus diturunkan kepada keturunan kita. Tidaklah cukup bagi diri kita sendiri sudah melaksanakan sholat, tapi hendaklah kita mengajak orang lain, terutama keturunan kita, untuk melakukan sholat. Jangan sampai ketika kita sudah melaksanakan sholat sedangkan anak-anak kita melalaikan sholat tersebut. Karena telah disinggung oleh Allah di dalam surat Maryam, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahwat. Telah menggantikan kepada mereka khalfun, pengganti generasi, adaa'us shalah wattaba'us syahwat. Mereka menyia-nyiakan sholat dan hanya mengikuti hawa nafsu. Naudzubillah, janganlah sampai kita meninggalkan keturunan yang di situ mereka menyia-nyiakan salat. Maka dari itu Nabi Ibrahim pernah memberikan contoh untuk memohon kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang menegakkan salat, wa min dzurriyyati, dan dari keturunan kami. Maka dari itu di dalam surat Toha 132 dikatakan, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir ilaiha nahnu
la nuridu min nahnu narzuqukum wa inna wa ma'al muttaqin. Jadi wa'mur ahlaka bis shalah, perintahkan kepada ahlimu untuk melakukan salat. Jadi salat tidak cukup untuk diri kita sendiri, dan adalah kita perintahkan kepada ahli kita. Dan Allah akan menanggung rezeki kita. Jadi Allah menjamin apabila kita menegakkan salat, Allah akan menanggung rezeki kita. Di dalam surat Al-Maidah ayat 12 dikatakan, wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus shalah. Aku beserta kalian apabila kalian menegakkan salat. Jadi ketika kita selalu tegakkan salat, maka Allah akan selalu menyertai kita. Inna wa ma'as sabirin. Pekerjaan salat adalah berat dan perlu kesabaran, dan ketika kita sabar melaksanakan perintah Allah, maka Allah akan menyertai kita dalam segala hal yang kita lakukan. Semoga Allah selalu memberikan bimbingan kepada kita, membimbing kita, keluarga kita, anak keturunan kita, tetangga kita, keluarga kita, sehingga mereka tetap teguh di dalam melaksanakan perintah Allah untuk menegakkan salat. Marilah kita mohon kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansirna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam. Allahu akbar.